saya nggak bisa berdiri. Ini keluar keringat semuanya, Bu. Semuanya keluar keringat. Ya Allah, gimana ini? Saya bayangin saya mati harus langsung masuk neraka. Kan ya, bau dengar baunya surga aja kan enggak. Saya berarti hidup selama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Jadi sebenarnya saya datang mulai awal itu saya terbebani karena saya senang Magnet Rezeki itu mulai tahun 2016, tapi nggak sempat untuk cerita kepada Pak Nas. Jadi saya selalu merasa berdosa, saya harus cerita. Jadi begini Pak, saya itu dikasih amanah. Kebetulan saya mendapat suatu amanah, salah satu saya dipercayai jadi salah satu di instansi, sehingga pada tahun 2012 saya itu bekerjasama dengan teman untuk melaksanakan travel umroh. Karena saya itu istilahnya salah satu instansi yang salah satu mengepalai salah satu instansi di pertanian, otomatis saya, anak buah saya ataupun petani-petani banyak sekali, karena yang namanya kepala pasti dipercaya tidak mungkin bohong, bilang gitu. Akhirnya dalam tahun 2014 saya mendapatkan jamaah tanpa cari, saya tidak nyari, jadi dapat 150-an jamaah. Saya tidak nyari saya. Habis itu saya yakin saya bisa. Saya kerjasama pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sukses. Pas tahun kelima 2015 uang sudah masuk sebanyak 1,4. Alhamdulillah orangnya lari. Jadi tahun 2014 orangnya lari. Begitu orangnya lari, saya bingung Pak. Ya Allah, yang saya pikirkan, aduh aku malu, anak buahku banyak, saya dipercaya orang, terus gimana? Saya mikirnya cuma pribadi saya sendiri. Gimana caranya saya bisa mengatasi ini ya? Saya sudah kacau. Akhirnya begitu ada teman yang nawarin saya, Mbak Husnul, ini ada teman saya mau bantu Mbak Husnul, dia punya travel. Karena saya dalam jangka waktu 4 bulan itu harus memberangkati 60 orang. Akhirnya dengan yang murah, kurang lebih saya harus membayar 550 juta untuk memberangkati 60 orang. Saya tambah pikir panjang, saya bayar. Janji 3 bulan. Ada teman lagi, ini kan masih 60, masih kurang banyak sisanya. Mbak Husnul ikut koperasi, bunganya 15%, sampai untung nanti pas 6 bulan pasti dapat. Ikut ke saya, karena yang saya pikirkan gengsi saya, awalnya gengsi saya selaku kepala harus saya bisa nanggung saya. Akhirnya begitu teman ngasih tahu, ya udah saya masuk investasi 86 belum masuk, sampai ada 6 jenis investasi sampai ke trading pun saya ikut. Bayangin saya harus melunasi dalam jangka waktu 6 bulan. Ya Allah, dalam jangka 6 bulan 6 investasi sudah masuk semuanya, uang hampir 2,M lebih. Pas jangka waktu, pas harinya kurang 30 hari, kurang 40 hari, alhamdulillah travel yang kedua lari juga Bu. Semua jenis investasi yang 6 itu sudah saya masuk 2,2 lebih M. Semuanya lari semua, nggak ada satu pun yang tepat Bu. Bayangin Bu, gimana kacaunya saya. Yang mau berangkat ini orang desa, nggak sama dengan orang kota, karena kan pertanian Bu. Jadi setiap hari datang, meskipun nggak ke saya tapi ke anak buah saya, karena kan namanya orang Madura sudah selamatan, tanya terus kapan Bu saya berangkat, kapan saya berangkat. Ya Allah, saya bingung wes kayak roller coaster itu sudah.
Akhirnya gimana? Saya ikut rapat kemana-mana, saya ditugaskan rapat, saya sudah mikir anak buah saya ACC, saya suruh berangkat, sudah. Akhirnya begitu saya dikenalkan sama guru saya, guru Darul Quran, Mbak Usul, melalui WA, coba Mbak Usul ikuti channel Telegram. Saya masuk Telegram, saya ikuti audio 1, 2, 3 terus sesuai dengan apa yang diucapkan Pak Anas. Diucapkan Pak Anas sampai ke pas sesi audio Garpu Tala saya lakukan, terus saya dapat surat begini, sumpah saya, yang jelas bahasanya gini, artinya, maaf kalau salah, bertakwalah engkau kepada Allah terus, dan yakinlah bahwa setelah kegelapan pasti ada nur cahaya. Ya Allah, saya lega sekali. Alhamdulillah ya Allah, berarti engkau mau nolong aku ya Allah ya. Habis itu ada teman lagi nawarin saya, Pak Usnul, ini loh, ayo minta ke Pak Yai, ngapain saya gini? Soalnya nanti Pak Yai itu sama dikasih air, jamannya lupa semua. Ya enggak lah saya gini. Air, lah saya harus masak seorang kepala dikasih air mau kan, saya nggak mungkin lah. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya dibawain air dari Pak Yai itu. Karena saya takut dia perasaan, saya bawa pulang. Terus saya istirahat, saya Garpu Tala. Dapat suratnya begini, jangan engkau meminta selain Allah. Jika engkau meminta selain Allah, maka engkau termasuk umatnya Nabi Ibrahim yang menyembah Togut. Ya Allah, akhirnya air itu saya buang, Bu. Ngapain saya buang air itu? Ya Allah, saya tunggu, Bu. Ya Allah, ini sudah 20 hari, 25 hari, ya Allah. Tapi kenapa kok kayak ngolok-ngolok? Katanya ada nur cahaya, ya Allah. Ini sudah berapa hari? Saya itu sampai alasan ya. Saya alasan mau ngantar, mau jenguk anak saya yang di Malang, mau ke suami. Jadi saya nggak masuk lah. Ayo tugas saya diposisikan karena buat saya. Ada keluarga udah kamu aja berangkat. Bu, saya dia enggak, saya udah sakit. Saya bilang gitu, tapi di sini terus terang Bu ya, saya harus menyelesaikan sendiri. Suami nggak mau tahu, sedangkan itu bisnis saya sendiri. Jadi saya harus menyelesaikan sendiri dan keluarga besar saya nggak ada yang tahu. Jadi dengan yang galau kayak gitu, ini sudah kurang 25 hari ya Allah. Serupiah apa saya nggak punya, sedangkan kan sudah saya investasikan semuanya. Uang sudah nggak ada. Saya jual mobil kemana-mana di Bu. Apa mobil cewek banget. Jadi mobil saya itu adjust di dalam itu sudah saya babin semuanya. Dijual itu udah laku, Bu. Apa ini? Kok ping apa kok? Mobil cewek banget tuh dinyek pokoknya Bu. Ada yang cuma membeli 90. Saya akhirnya Bu, karena mungkin saya terlalu galau, saya Garpu Tala lagi. Ya Allah, saya menangis Bu. Suratnya dapat apa coba? Dapat suratnya itu surat gini Bu, artinya, jika engkau tidak percaya kepada kekuasaan Allah, maka engkau termasuk orang kafir. Dan orang kafir tidak akan pernah dengar bau surga. Ya Allah Bu, saya itu nangis. Ini ya yang namanya, saya nggak bisa berdiri. Ini keluar keringat semuanya Bu. Semuanya keluar keringat. Ya Allah, gimana ini? Saya bayangin saya mati harus langsung masuk neraka. Kan ya, baunya surga saya kan enggak. Saya berarti hidup selama ini sia-sia. Kan saya gitu, berarti saya hidup saya sia-sia. Sekian tahun saya beribadah, begitu saya mati tanpa hisab langsung masuk neraka. Ya Allah, saya langsung sujud tobat Bu. Oh saya, saya memang salah. Saya terlalu ambisi untuk menyelesaikan dengan gengsi saya. Ya Allah, sekarang saya pasrah, sudah mau masuk penjara terserah. Saya nggak gengsi, sudah apapun. Akhirnya saya juga cerita sama suami, tidak sama ibu semuanya, ibu saya, kakak saya semuanya. Akhirnya saya cerita, ya sudah, saya minta maaf sama suami, saya juga maaf sama ibu semuanya. Terserah engkau ya Allah, apapun yang akan terjadi terserah, sudah saya gini. Terus habis itu saya tiap hari, tiap detik saya tobat terus, saya suruh tobat. Akhirnya pas 2 hari itu ada teman mau beli mobil saya yang tadinya dinyek, itu mau dibeli berapapun saya mau. Alhamdulillah
Besoknya lagi Bu, saya dapat telepon dari Bumi Putra. Itu harusnya kayaknya masih 1 tahun. Katanya saya suruh ke Bumi Putra, saya dapat lewat dan singkat kata dalam 7 hari, nggak sampai 7 hari, 6 hari, saya bisa ngumpulin uang sebanyak 900 juta. 900 juta kalau untuk memberangkatkan jamaah ini masih kurang, dalam jangka waktu dekat masih kurang. Akhirnya saya kumpulin semua jamaah. Ada berapa jamaahnya? Ya waktu itu yang dalam jangka waktu dekat harus berangkat 60 orang. Saya kumpulin semua jamaah dan tadinya itu sudah ramai, nggak mau nambah, nggak apa. Saya berdoa, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan manusia, hati manusia. Jika Engkau membolak-balikkan si mudah, Engkau ya Allah menjatuhkan saya. Akhirnya saya kumpulkan jamaah, saya cerita terus terang, Pak, kalau saya ini korban Pak, Bapak tahu ya semuanya saya transfer ini buktinya. Kalau Bapak kepingin berangkat, kalau Bapak, saya nggak mampu memberangkatin Bapak, hanya Allah. Saya hanya punya uang 900 juta Pak. Kalau Bapak nggak mau berangkat, mau kembaliin, saya kembalikan. Tapi kalau Bapak mau berangkat, tolong nambah. Nah, begitu langsung dia bilang, enggak Bu, saya mau berangkat aja, berapapun tambahan, saya mau nambah. Alhamdulillah. Jalan waktu, yang kemarinnya nggak mau, alasannya nggak panen lah, semuanya lah. Begitu dapat 2 hari Bu, semuanya bergantian ke saya, ada yang nambah 10 juta, saatnya dia ada yang nambah 6 juta, 8 juta. Pas jangka waktu kurang 2 hari, saya semuanya bisa mengumpulkan hampir 2M. Habis itu saya terus cerita sama ibu saya terus saya, ya Allah, saya gini. Begitu berjamaah langsung saya kasihkan ke teman saya, terus diberangkatin sama teman saya. Sebenarnya saya sudah ingin, tapi kalau saya galau, saya nggak mau. Saya sudah meninggalkan pekerjaan. Begitu berangkat, dan pada saat di sana saya dapat telepon dari teman-teman dan dari owner, Mbak Usno, terima kasih. Mbak Usno harus bersenang. Kenapa? Rezekinya sampean Bu, kenapa? Dengan harga 22 juta seharusnya 9 hari, jamaah saya bisa mencapai 18 hari. 18 hari dengan fasilitas yang sama, dengan fasilitas yang 20 hari dan fasilitas yang bagus. Ternyata ada di sana itu digagalkan dan dia sudah terlanjur bayar. Akhirnya dikasihkan kepada jamaah saya. Dan setelah itu saya pulang, saya minta maaf semuanya pun, dan sampai sekarang pun alhamdulillah hanya tinggal beberapa orang, dan insya Allah bulan Desember ini semuanya saya sudah lunas jamaah saya. Ya mudah-mudahan, ya itulah kalau kita sudah kaya, ya betul, kos-kosan tidak akan pernah mendapatkan solusi. Makasih. Saya sudah berkaya karena dengan ayat Al-Duha yang terakhir itu saya berbahagia sekali. Saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.